Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari buku 4 langkah praktis menghitung warisan. Sekarang kita akan bahas materi tentang hijab ya, halaman 29 ya, materi tentang hijab. Sebelumnya kita sudah bahas ya materi tentang ahli waris ya. Jadi langkah kedua ya, sebelumnya langkah pertama ya kita sudah bahas tentang rukun, syarat dan penghalang bagi waris ya. Kemudian langkah kedua tentang ahli waris. Jadi nanti sebelum kita menghitung warisan, kita harus tentukan dulu ya siapa saja yang termasuk ahli waris. Kemudian setelah kita tentukan siapa saja yang termasuk ahli waris, langkah ketiga adalah kita mencoret ahli waris yang terhijab, terhalangi, karena nanti ya nggak semua ahli waris itu pasti dapat warisan ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jika ya ini semua ahli waris ini ada ya, maka nanti yang dapat warisan cuma suami atau istri, kemudian ayah, ibu, anak laki dan anak perempuan. Yang lainnya terhijab. Ya misalnya cucu nih, cucu kalau ada anak laki-laki maka cucu nggak dapat, terhijab oleh anak laki-laki. Ya oleh karena itu penting bagi kita ya memahami materi tentang hijab supaya nanti kita ya tidak memberikan harta waris kepada orang yang mestinya nggak dapat, terhijab, atau sebaliknya orang yang mestinya dapat malah nggak dikasih. Ya silakan atau perhatikan dulu ya ke papan tulisnya supaya nanti lebih jelas. Hijab itu ada dua macam ya. Hijab ada dua macam. Ada yang namanya hijab nukson, ada hijab herman. Kalau hijab nukson ini hijab sebagian ya, penghalang dari mendapatkan ya sebagian warisan ya. Jadi nanti kalau ada hijab nukson maka bagian warisan menjadi lebih sedikit ya. Contoh misalnya ibu nih. Ya. Ibu bisa mendapatkan bagian 1/3. Tapi kalau mayit punya keturunan, ya punya anak atau cucu, maka bagian ibu nanti jadi berkurang menjadi 1/6. Nah, keberadaan furu' ya, keturunan mayit ini menjadi hijab nukson bagi si ibu ya. Namun untuk pembahasan hijab nukson ya, kalau saya pribadi ya untuk memahami hijab nukson itu nanti lewat bagian-bagian ahli waris. Kalau kita sudah paham bagian-bagian ahli waris, kita akan paham hijab nukson. Jadi sekarang kita fokuskan saja pada pembahasan hijab herman. Ya, hijab herman ini hijab keseluruhan. Jadi memang benar-benar nggak dapat. Ya, jadi kalau ada hijab herman, maka nanti ya ada ahli waris yang nggak dapat bagian sama sekali. Ya, misalnya tadi ya kalau ada anak laki, maka ya cucu ini semuanya nggak dapat. Maka keberadaan anak laki-laki ini menjadi hijab herman bagi cucu ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Pertama, suami dan istri ini pasti dapat bagian karena mereka ya tidak terhijab dan juga tidak bisa menghijab. Jadi suami istri ini tidak terhijab ya, alias pasti dapat, dan dia tidak menghijab yang lain ya, tidak menghijab yang lain. Kemudian kita fokuskan ke bawah. Ya, fokuskan ke bawah. Anak laki, ya, keberadaan anak laki ini menghijab cucu. Jadi kalau ada anak laki, cucu nggak dapat. Nah itu ya. Kemudian furu' mayit nih, kalau saya sebut furu' berarti kan anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Furu' secara keseluruhan. Kemudian usul laki-laki, ayah, kakek, ini menghijab samping keseluruhan semuanya. Ya, menghijab saudara dan saudari seibu. Jadi kalau ada furu' secara keseluruhan atau usul laki-laki, ayah, kakek, maka ini nggak dapat yang di samping. Nah, itu ya. Jadi yang samping ini agak susah juga untuk mendapatkan warisan. Kemudian ke atas ya, ke atas. Ayah dan ibu ini pasti dapat. Anak laki, anak perempuan juga pasti dapat ya, karena mereka tidak terhijab. Ayah dan ibu juga tidak terhijab ya, anak laki-laki dan anak perempuan ini tidak terhijab. Tapi ini anak laki bisa menghijab ya. Ayah dan ibu juga gitu,
tidak terhijab, pasti dapat, tapi mereka bisa menghijab ayah, keberadaan ayah menghijab kakek dan nenek dari jalur ayah. Dan keberadaan ibu ini menghijab nenek dari jalur ibu, sekaligus nenek juga dari jalur ayah. Ya, jadi ibu ini bisa menghijab nenek dari jalur ibu, sekaligus nenek dari jalur ayah. Kalau ayah dia cuma menghijab ini, nenek dari jalur ayah dan kakek. Nah, itu hijab untuk posisi atas. Kemudian, ya, furu' laki-laki. Kalau saya sebut furu' laki-laki, berarti anak laki-laki, cucu laki-laki. Ya, dan juga usul laki-laki, ya, ayah, kakek, ini menghijab ke samping kanan. Ya, sekaligus ke samping kiri, ya, otomatis kan, ya. Jadi, furu' laki-laki, anak laki, cucu laki, ayah, kakek, ini menghijab yang samping kanan. Jadi kalau mereka ini ada nih yang laki-laki, ini semuanya nggak dapat. Coret semuanya, kita coret semuanya. Nah, itu ya. Kemudian ya, hijab yang terjadi di samping sini. Ya. Saudara kandung, ya, saudara kandung ini menghijab ini bagian saudari kandung, saudari saya, saudara saya, kemudian di bawahnya semua ini, kemudian yang di atas semua. Itu terhijab, ya. Kalau ada saudara kandung ini semua bawahnya, atas terhijab, ya. Kemudian kalau ada saudara ayah, ya, maka ini bawah ini anak-anak ini semua terhijab, atasnya juga terhijab. Itu. Kemudian setelah itu hijab mengikuti urutan asobah. Ya, kemarin kita sudah bahas urutan asobah ya, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6 dan seterusnya. Nah, hijab mengikuti urutan asobah. Jadi kalau ada nomor yang paling atas, ya, maka yang bawahnya itu terhijab. Kecuali sekali lagi catatannya ya, ayah, kakek, ya, kemudian anak laki ini pasti dapat, nggak mungkin terhijab. Itu. Jadi urutannya nanti ya mengikuti urutan asobah dalam hijab. Ya, untuk yang ahli waris laki-laki ya, asobah kan laki-laki ya, itu nanti ya berdasarkan urutan, kecuali ya untuk kasus ayah, ya, kalau ada anak laki-laki, ya, ayah ini nggak terhijab, ya, karena dia pasti dapat. Gitu. Kemudian kalau ada anak laki-laki kan dalam urutan asobah kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, kalau ini anak laki-laki ya bisa menghijab cucu laki-laki. Tapi di sini anak laki-laki tidak menghijab yang ke atas, ya. Kecuali ini ayah bisa menghijab kakek, kan gitu. Jadi nanti hijab mengikuti urutan asobah, kecuali ya beberapa ahli waris yang dikecualikan. Seperti ini nih. Ya, ini mengikuti urutan asobah ya, mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau ada nomor 5, nomor 6 nggak dapat, dan ke bawahnya. Kalau ada nomor 6, nomor 7 dan seterusnya sampai 12 itu nggak dapat. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan tentang hijab. Ya, silakan nanti antum baca di bukunya. Kemudian perlu antum ketahui juga ya. Ini penting, antum bisa kasih catatan tambahan ya. Bagian total furu' perempuan, ya, anak perempuan, cucu perempuan, ini bagian totalnya itu yang mereka dapatkan itu 2/3. 2/3. Sehingga kalau nanti ya bagian 2/3 ini sudah diambil anak perempuan, nanti anak perempuan kalau lebih dari 1 dia dapat 2/3, maka nanti cucu perempuan nggak dapat karena jatah 2/3 sudah diambil anak perempuan, kecuali kalau cucu perempuan nanti ada bersama cucu laki-laki, maka dia ketarik oleh cucu laki-laki untuk mengambil bagian sisa. Nanti pembahasannya akan kita detailkan pada waktunya. Cuman di sini saya ingin memberikan informasi di awal bahwa jatah maksimal furu' perempuan, ya, anak perempuan, cucu perempuan itu 2/3. Dan nanti kalau bagian 2/3 sudah diambil anak perempuan, maka cucu perempuan nggak dapat. Yang ke samping kanan juga gitu. Ya, untuk yang perempuan, saudari kandung dan saudari seayah, ini jatah ya maksimalnya itu sama 2/3 juga, ya. Sehingga nanti kalau 2/3 ini sudah diambil saudari kandung, maka saudari seayah tidak lagi mendapatkan
bagian, kecuali jika nanti dia bersama ya saudara seayah, sehingga dia ketarik ya oleh saudara seayah untuk mengambil bagian sisa. Ya, itu dicatat dulu ya di awal. Nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih terperinci. Kemudian di sini di bukunya ya halaman 29 30 ada catatan ya. Silakan antum baca di sini catatannya. Ahli waris yang tidak bisa terhijab dan tidak bisa menghijab adalah suami dan istri. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Suami istri ini dia tidak bisa terhijab sekaligus tidak bisa menghijab. Yang kedua, ahli waris yang tidak bisa terhijab namun bisa menghijab adalah ayah, ibu, dan anak ya. Ayah, ibu, anak ini tidak bisa terhijab, pasti dapat. Dan mereka bisa menghijab. Ya. Ketiga, ahli waris urutan bawah dalam urutan asobah terhijab oleh ahli waris di atasnya. Ya, misalnya paman kandung terhijab oleh anak laki saudara seayah dan yang di atasnya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, berdasarkan urutan ini. Yang keempat, ahli waris perempuan yang bisa menghijab hirman itu yang pertama ibu menghijab nenek. Ya, ibu menghijab nenek dari jalur ibu dan juga dari jalur ayah. Kemudian anak perempuan yang sudah mendapatkan 2/3 menghijab cucu perempuan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau nanti anak perempuan sudah dapat 2/3, cucu perempuan nggak dapat. Ya, terhijab. Kemudian saudari kandung yang sudah mendapatkan 2/3 itu menghijab saudari seayah. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Bagian total untuk ahli waris perempuan yang ke kanan itu 2/3. Jadi kalau nanti sudah diambil saudari kandung, ya 2/3 saudari seayah sudah nggak dapat. Kemudian saudari kandung yang menjadi asobah ma'aghairihi menghijab saudara atau saudari seayah dan orang-orang yang berada di posisi bawahnya berdasarkan urutan asobah. Jadi kalau misalnya nih saudari kandung ya sudah mendapatkan bagian sisa ya pada kasus asobah ma'aghairihi, maka nanti yang ke semuanya ini nggak dapat ya, semua ini nggak dapat terhijab. Kemudian saudara seayah yang menjadi asobah ma'aghairihi menghijab anak laki saudara kandung dan orang-orang yang berada di posisi bawahnya berdasarkan urutan asobah. Jadi kalau nanti ya saudari seayah pada kasus asobah ma'aghairihi sudah mendapatkan bagian sisa, ya maka ini yang di bawahnya dia semua nggak dapat. Nah, ini pembahasan tentang ya hijab. Jadi silakan dipahami baik-baik karena ini pembahasan yang sangat penting. Sambil antum baca bukunya, dan di sini juga di bukunya ada contoh untuk memperjelas. Ya, silakan nanti antum baca sendiri ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.